Nah, ketemu lagi nih sama Bang Japra. Kali ini Bang Japra pengen ngobrol-ngobrol sama Bang Nasir Mufid. Beliau salah seorang tokoh seniman Betawi yang tinggal di daerah Jakarta Selatan. Belum lama ini, grup yang dia pimpin, Sanggar Fajar Ibnu Sena, meraih juara pertama tuh yang diadain nama Dinas Kebudayaan DKI. Dan yang lebih membahagiakannya lagi, Bang Nasir itu juga salah satu pemain utama di Betawi Ngaprak. Udah nonton kan Bos Bebuyutan? Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Bang Nasir. Assalamualaikum Bang. Kayaknya mau ikut wawancara juga itu, sampai jatuh sih. Udah diajak ngomong apa? Jadi begini Bang Nasir. Iya. Ayo nih sama temen-temen dapat kabar gembira. Katanya grup yang Bang Nasir pimpin, Sanggar Fajar Ibnu Sena, dapat lagi tuh juara pertama. Kalau dapat juara pertama udah langganan. Makanya itu. Nah sekarang Bang Nasir tolong ceritain dah. Kenapa sih Bang Nasir tuh gigih banget ya memperjuangkan seni budaya Betawi? Padahal kan, maaf nih ya, kadang-kadang itu kan kayaknya kurang mendapat apresiasi gitu dari yang berkepentingan dah. Coba dah Bang Nasir tolong ceritain semangatnya itu. Iya. Jadi begini, kalau itu mah Japra. Iya. Kan sekarang ini orang ya baik kalangan bawah, Ya. menengah, apalagi kalangan atas. Kalau ngomong tentang kesenian, khususnya budaya Betawi, udah pada giroh banget. Ayo kita giatin. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Ya, padahal mah dia nggak ngomong begitu juga. Kalau Ana mah udah begitu. Itu makanya. Sebab Ana pikir begini, iya. Sebenarnya kalau bukan Ana siapa lagi kan gitu kan. Nah, itulah dorongan yang membawa atau memotivasi Ana itu untuk banyak berbuat di kesenian Betawi, khususnya lenong, topeng gantek gitu. Karena memang cikal bakalnya juga perlu juga emang udah rada-rada hampir kagak ada gitu. Jadi kalau misalnya yang kemarin tuh Bang Nasir itu kan emang mewakili selatan ya. Berarti kan emang udah disorot banget tuh. Iya kan? Apalagi emang Bang Nasir pernah dapat penghargaan sebagai seniman tradisional dari selatan. Nah, sebelum juara kemarin, juara apa lagi sih yang belum lama Bang Nasir ini grupnya dapat? Oh, kalau begini ya. Nih, Iya. Nyantai aja. jadi itu kan prosesnya panjang. Ya. Jadi anak itu dari tahun 1983 gitu. Mungkin ente belum lahir tuh. Iya itu. Jadi kan panjang tuh prosesnya. Awalnya sih iseng, ya cuma mencoba-coba, berangkat dari hobi. Iya. Nah akhirnya sampai di persimpangan jalan di tahun 90-an ada dapat persoalan yang cukup berat, Krusial. terutama masalah keluarga ya, internal pribadi. Jadi yang namanya udah di pertengahan itu kan malang ke sono jauh, balik lagi juga jauh. Ada anak keputusan juga. Pokoknya hidup mati berkesenian terus. Nah akhirnya alhamdulillah setelah komitmen pribadi itu begitu, alhamdulillah nah, ada aja jalannya baru sampai sekarang. Ya walaupun istilahnya masih susah, tapi kalau ngerokok aja mah kita isep ngebul. Alhamdulillah. Kalau ngopi juga kita minum ngilangin arus. Iya. Ya. Apalagi kalau kita guyurin, hilang kan? Dan yang lebih asik lagi itu begitu lapar kita makan kenyang. Habis makan ngerokok, ngebul. Balik lagi Bang. Nih kalau ngomong sama seniman Betawi itu memang. Jadi Bang, beras raskin dibuat tenang. Biar miskin, kita hidup senang. Iya, gue demen Bang Japra. Cocok banget. Iya. Tapi kalau cerita abang tadi dari 1983 apa sekarang itu kan paling enggak udah banyak banget tuh yang abang latih tuh. Nah, Udah banyak banget tuh generasi-generasi yang abang ciptakan. banyak. Ada denger-denger di antara mereka malah udah banyak banget yang pada bikin sanggar sendiri-sendiri. Mungkin bisa diceritain dah. Karena biar bagaimana, Bang Nasir bicara seni budaya Betawi itu kan akar. Udah tumbuh pohon, banyak buahnya. Iya. Jadi dari
Nah, yang pertama itu udah ada yang pada punya cucu. Nah, Dan terus dalam proses kurun waktu sekian tahun itu anggota kan keluar masuk. Itu mau ratusan. Tapi ya kan orang ada yang masuk, keluar, ada yang balik lagi, ada yang nggak balik-balik. Tapi ini tetap jalan. terus Bang, bicara perjuangan, Abang kan sudah totalitas, sudah penuh dedikasi. Iya. Secara pribadi Abang dalam tanda kutip sudah bukan hanya mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran, tapi kadang-kadang biar anak-anak bisa latihan, rokok Abang beli. Jadi itu kan bicara kesenian. Alhamdulillah dinas terkait dan Pemda itu kan sudah mencoba mengapresiasi ya Bang, dengan mengadakan berbagai macam lomba. Tapi kan Bang, ada juga nih lembaga independen yang tiap tahun dapat dana miliaran juga itu. Misalnya Lembaga Kebudayaan Betawi, Bamus Betawi, yang di sana juga ada bidang pengembangan seni dan budaya. Nah, itu kira-kira sinkronisasinya bagaimana tuh, Bang? Antara Abang sebagai pelaku seni budaya dengan lembaga resmi yang memang ada anggaran. Alhamdulillah tuh. Ini juga festival kemarin itu Ya. yang itu di Taman Mini. ya. Itu kan sebenarnya Ana dapat kabar itu kan dari pelestarian seni budaya Betawi apa ya, menyambut apa tuh? HUT Jakarta. HUT Jakarta. Ke-490. Nah, itu juga ininya apa, pelaksana ininya Ana dengar dari LKB juga. Oh, dari LKB ada. Ya, jadi mungkin itu juga upaya-upaya LKB untuk membantu secara aktif iya. merealisasikan dan mengembangkan seni dan budaya. ya, kan alhamdulillah tuh ya. Jadi itu juga kita, walaupun kalau kita bicara istilahnya kelayakan hidup masih sangat jauh, tapi udah ada aja kita udah senang. Ada apresiasi. Iya, gitu ya. ada gitu. Jadi begini Bang, perjuangan masih panjang. Untuk selaku seniman Betawi yang terus eksis memperjuangkan seni Betawi, Abang punya harapan-harapan ke depan. Kira-kira harapan Abang? Wah, kalau harapan mah gunung dikata gede, ini gedean lagi. Ideal. Sebab apa? Yang namanya proses seni budaya itu nggak akan habis, dia tetap terus berproses terus. Makanya Ana nih walaupun kondisinya kayak gini, tetap Ana cari lagi anak korek-korek di masih bibit baru bibit bakar terus. Ya kenapa? Karena ini kan, nah inilah maksudnya bahwa kalau bukan kita yang kembangin, yang lestarikan siapa lagi? Kan gitu tuh ya. Jadi terus berusaha terus walaupun kondisinya begitu. Yang nggak suka ya nggak apa-apa ya, yang mau ya. Ada yang maunya istilahnya kayak kita anget-anget tai ayam ya biarin, tapi kalau kita terus kan ada yang serius yang terus. Nah harapan Ana cuma itu aja, dan Ana yakin percaya ini kan kondisi negara kita, bangsa kita kan memang terhadap seni budaya itu kalau kita bandingin dengan negara-negara luar jauh, tapi suatu saat itu pasti akan sampai gitu ya. Walaupun umpamanya kalau Ana berpegangan kuat begini, kalau enggak sampai di Ana mungkin anak-anak, kalau enggak di anak-anak, cucu Ana pasti akan ngalamin, pasti akan dapat enaknya gitu. Ibarat kita nanam sekarang, ya kalaupun mangga kita tanam sekarang kan enggak langsung berbuah. Iya, Biar ntar kalau udah pada matang, udah bagus-bagus buahnya udah banyak, ya enggak ada kita cucu kita dah mudah-mudahan ngalamin. Gitu tuh Bang Japra tuh harapan Ana tuh. Jadi emang pantang menyerah ya dalam Oh, berjuang. kalau nyerah mah Ibarat kata dalam berjuang untuk memajukan kesenian Betawi, gunung kan ku seberangi, lautan kan ku daki. Begitu apa ya? Oh balik ya kira-kira begitu Bang Nasir ya. Iya. Jadi begini Bang Nasir, tolong dah diterangin dalam kalimat yang singkat secara filosofis pergerakan Bang Nasir di dalam dunia kesenian. Sebenarnya nggak sampai kayak begitu banget sih. Ya kalau Bang Japar mah rada gaya dikit, kalau kagak gaya mah Jadi- kalah sama channel lain. Jadi itu kan Anda udah pegang prinsip keras tuh. Di situ, saya pakai seperti moto gitu ya. Jadi itu Buat landasan perjuangan. iya. Jadi menghidupkan seni, memajukan bangsa. Cakep banget itu. Menghidupkan seni, memajukan bangsa. Kalau seni maju, bangsa pasti maju. Nah, karena memang bangsa-bangsa yang maju, Eh, bangsa-bangsa yang udah maju, Iya. itu keseniannya maju. Gitu. Makanya menghidupkan seni, Iya. memajukan bangsa. Jadi kalau seninya kita hidupin, insya Allah kan bangsa juga nih maju.
atau bangsa-bangsa yang maju itu keseniannya hidup. Nah, itu pegangan aneh banget. Oke Bang Nasir ya, atas waktunya, mudah-mudahan obrolan kita bisa dipetik manfaat dan hikmahnya sama pembaca Betawi Ngaprak. Nah, sebelum kita berpisah, biasa dah, bandar pantun. Malu kalau kagak mantun, ya kan? Nah, saya mau mantun dulu nih buat para Boleh. buat para pemirsa Betawi Ngaprak. Dengar coba. Dari Rumpin ke Ciawi, Iya. kita mampir di Kalibata, beli lagi. Kita hidupin seni Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Cok gali gacok, cot. Ya, saya permisi dulu ya. Mudah-mudahan banyak generasi yang makin cinta sama seni budaya Betawi khususnya dan umumnya pada seni budaya bangsa Indonesia. Seperti moto Bang Nasir tadi, bangsa yang maju karena keseniannya maju. Benernya gimana tadi, Anda lupa? Menghidupkan seni, memajukan bangsa. Yuk kawan-kawan, kita hidupkan seni untuk memajukan bangsa. Wassalam.